Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Umi Halwati selaku pengampu mata kuliah ilmu akhlak tasawuf, serta teman-teman kelas 1 manajemen dakwah A yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ulia Lubituba dari kelas 1 manajemen dakwah A akan mempresentasikan konsep tentang qalbu. Adapun pembahasannya yaitu pengertian qalbu, potensi qalbu, fungsi qalbu, indikator sakit dan sehat dalam qalbu, serta pendidikan qalbu. Yang pertama, pendidikan qalbu. Qalbu adalah hati atau lubuk hati yang paling dalam, yang merupakan sarana terpenting yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia. Hati adalah tempat bersemayamnya niat, yakni yang menentukan perbuatan seseorang berharga atau sia-sia, mulia atau nista. Niat ini selanjutnya akan diproses oleh akal pikiran agar bisa direalisasikan dengan efektif dan efisien oleh jasad dalam bentuk amal perbuatan. Menurut Al-Ghazali, qalbu mempunyai dua pengertian. Yang pertama terletak pada sebelah kiri. Di dalamnya terdapat rongga yang berisi darah hitam. Ini adalah sumber ruh. Kedua, lut rabbani ruhani, untuk mengenal Allah. Selanjutnya yaitu potensi qalbu. Yang pertama, potensi rabbaniyah, yaitu potensi atau sifat ketuhanan agar setiap tingkah laku manusia mencerminkan kepribadian Allah. Selanjutnya, potensi beragama, yaitu potensi yang harus digali dan dicari terus-menerus agar menemukan keyakinan yang benar. Yang ketiga yaitu potensi emosional, yaitu emosi yang sehat dan bersih yang akan menjadikan manusia menjadi berkelakuan dan berpikir positif. Yang keempat, potensi intelektual, yaitu potensi yang diberikan Allah untuk mengenal ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat mengetahui sesuatu. Yang kelima yaitu potensi biologis, yaitu potensi bagaimana cara manusia dapat bertahan hidup. Selanjutnya, fungsi qalbu. Dalam pandangan tasawuf, qalbu mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting, antara lain sebagai alat untuk penghayatan ma'rifah kepada Allah. Yang kedua, hati berfungsi untuk beramal hanya kepada Allah. Yang ketiga, hati pula yang taat pada Allah. Adapun gerak ibadah semua anggota badan adalah pancaran hatinya. Menurut Dr. Baharuddin menyebutkan Al-qalb mempunyai 3 fungsi, antara lain fungsi kognisi yang menimbulkan daya cipta, seperti berpikir, memahami, mengetahui, memperhatikan, mengingat, dan melupakan. Yang kedua yaitu fungsi emosi yang menimbulkan daya rasa, seperti tenang, sayang, santun, tunduk, berpaling, panas, sombong, kesal. Yang ketiga yaitu fungsi konasi yang menimbulkan daya karsa seperti berusaha. Selanjutnya yaitu indikator sakit dan sehat dalam qalbu. Yang pertama, hati yang sakit. Menurut Abdullah Gimnastiar dalam bukunya yang berjudul Menggapai Qalbu Salim, perumpamaan qalbu yang sakit adalah ibarat cermin yang tidak terawat, sehingga penuh dengan noktah-noktah atau noda. Namun, dari hari ke hari, noktah tersebut semakin bertambah. Akibatnya, setiap benda sebagus apapun yang disimpan di depannya akan tampak buram dan lebih buruk dari aslinya. Apabila ada yang bercermin di depannya, siapapun dia niscaya akan kecewa, karena yang terdapat di permukaan cermin itu adalah noda. Jadi, pemandangan apapun di depannya akan terlihat buruk. Yang kedua yaitu hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang mau menerima, mencintai, dan mencondongkan kepada kebenaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89.
Selanjutnya yaitu pendidikan kolbu. Pengertian pendidikan kolbu. Menurut Bukhari Umar, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan dalam Perspektif Hadis, pendidikan hati merupakan bagian dari pembinaan rohani yang ditekankan kepada upaya pengembangan potensi jiwa manusia agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung pada kebaikan dan menghindar dari kejahatan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.